Di video kali ini saya akan bercerita tentang sosok manusia mutan dengan kemampuan yang luar biasa dan penguasaan energinya pun sangat luar biasa. Siapakah dia? Mari simak video ini sampai selesai. Dia adalah Iskraiman. Iskraiman adalah manusia mutan yang direkayasa genetiknya menjadi hybridisasi antara kaum Brodella dan bangsa Lemurian. Proyek cloning ini dilakukan oleh bangsa Lemurian sekitar 40% untuk menciptakan sosok yang dapat melawan Yajrima, bangsa mutan yang diciptakan oleh Bahalamin. Iskraiman memiliki perawakan yang lebih kecil dibandingkan Brodella dengan tinggi sekitar 3 meter. Meski lebih kecil, ia memiliki kemampuan penguasaan energi yang luar biasa, sekitar 30% lebih kuat dari manusia biasa. Pertanyaannya, apakah Iskraiman adalah Iskandar Zulkarnain? Iskandar Zulkarnain atau Zulkarnain adalah sosok yang dikenal dalam Al-Quran sebagai pemimpin yang adil dan beriman. Ia dikenal melakukan perjalanan jauh dan membangun tembok besar untuk menghalangi Yajuj dan Majuj, dua suku yang dikenal sebagai pemicu kerusakan besar di dunia. Beberapa sejarawan dan penafsir Al-Quran berpendapat bahwa Zulkarnain bisa jadi adalah Alexander Agung, sementara yang lain menyebutnya Koresh Agung atau Sargon Agung. Namun, dalam konteks Iskraiman, tidak ada bukti langsung yang mengaitkannya dengan Zulkarnain. Iskraiman lebih berfokus pada misi untuk mengalahkan Yajrima, bangsa mutan yang berbahaya. Sementara Zulkarnain lebih dikenal dalam konteks membangun tembok untuk menahan kerusakan yang dibawa oleh Yajuj dan Majuj. Meski ada kemiripan dalam keduanya yang berhubungan dengan kekuatan besar dan perjuangan epik, keduanya tampaknya merupakan sosok yang terpisah dalam narasi. Yajrima adalah bangsa mutan yang diciptakan melalui rekayasa genetika oleh Bahalamin. Mereka dikloning menggunakan gen dari Bahalamin, kemudian dipadukan dengan berbagai virus dan hormon, menjadikannya seperti makhluk vampir yang kuat namun sulit mati. Kejahatan mereka hampir tak terukur, dan akhirnya mereka dikurung oleh Iskraiman dalam sebuah tembok energi yang sangat kuat, memisahkan mereka dari dunia luar. Setelah terkunci selama berabad-abad, makhluk-makhluk Yajrima ini kelaparan, lalu saling memangsa satu sama lain. Hanya Raja Yajrima yang bertahan hidup, namun ia pun akhirnya mati kelaparan. Kisah mereka mengingatkan pada cerita monster di film The Great Wall, di mana makhluk-makhluk mengerikan menyerang tembok besar Cina dan memaksa para prajurit untuk bertahan hidup. Apakah Yajrima adalah Yajuj dan Majuj? Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang dikenal dalam ajaran Islam sebagai makhluk yang akan muncul di akhir zaman, sebagai salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam Al-Quran, mereka digambarkan sebagai bangsa yang merusak dan suka berbuat kerusakan di muka bumi. Nama mereka diartikan sebagai sosok yang keras dan merusak dengan jumlah yang sangat besar. Beberapa ulama modern mengaitkan Yajuj dan Majuj dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mereka keluar dari tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Ini bisa menjadi metafora untuk kerusakan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi yang tidak terkendali. Sementara itu, penafsiran lain mengaitkan Yajuj dan Majuj dengan kelompok tertentu yang muncul menjelang hari kiamat. Mereka digambarkan dengan ciri fisik khas, seperti wajah lebar dan mata kecil, mirip dengan bangsa Turk menurut beberapa hadis. Namun, apakah Yajrima adalah sosok yang dimaksud dengan Yajuj dan Majuj masih menjadi perdebatan. Keduanya memiliki sifat destruktif, tetapi Yajrima adalah hasil rekayasa genetika yang lebih terfokus pada eksperimen ilmiah, sedangkan Yajuj dan Majuj lebih berkaitan dengan eskatologi agama. Baik Iskraiman maupun Yajrima
membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang potensi gelap dari rekayasa genetika dan teknologi. Iskraiman sebagai pahlawan mutan menandakan bahwa manusia mungkin mampu mengatasi ancaman besar yang diciptakan oleh kejahatan ilmiah. Namun, ini juga mengingatkan kita tentang potensi bencana yang dapat timbul dari penyalahgunaan ilmu pengetahuan, seperti yang terlihat pada Yajra'emah, yang akhirnya membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Pertarungan antara kejahatan dan kebaikan dalam narasi ini menggambarkan pertempuran epik antara teknologi, kekuatan alam, dan takdir yang tak terhindarkan. Kan berbagai pandangan yang ada dalam diskursus Islam tentang Ya'juj dan Ma'juj, mulai dari interpretasi tradisional hingga pendekatan kontemporer yang menghubungkan mereka dengan fenomena modern.